Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan terbaik dalam versi diri kita. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang pengukuran udara. Nah, sebelumnya materi ini adalah bagian dari submateri angin dan dispersi polutan. Namun kali ini kita akan fokus membahas tentang pengukuran udara. Nah, untuk pengantar, secara sederhana, angin adalah udara yang bergerak. Angin merupakan gerakan udara mendatar atau sedajar dengan permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Perbedaan tekanan tersebut disebabkan karena kedua tempat memiliki suhu yang berbeda sebagai akibat dari radiasi matahari yang berbeda pula. Angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jika telah mencapai keseimbangan, maka udara tersebut cenderung diam atau tenang. Untuk pembahasan selanjutnya adalah gerak angin. Tiupan angin terjadi apabila di suatu daerah ada perbedaan tekanan udara, yaitu tekanan udara maksimum dan tekanan udara minimum. Angin bergerak dari daerah bertekanan udara maksimum menuju ke minimum. Misalnya pada bulan Desember, matahari sedang berada di belahan bumi selatan, contohnya di benua Australia. Karena pengaruh sinar matahari, udara di benua Australia ini akan memuai sehingga tekanannya menjadi rendah atau minimum. Adapun di belahan bumi utara seperti contohnya benua Asia, pada bulan Desember sedang mengalami musim dingin sehingga tekanan udaranya tinggi atau maksimum. Karena perbedaan tekanan udara ini bergeraklah massa udara atau yang kita sebut dengan angin ini dari benua Asia ke benua Australia sehingga terjadi gerak angin yang menyebabkan cuaca seperti terjadinya angin muson barat dan angin muson timur. Sebelum fokus kepada pengukuran, ada 3 hal penting yang menyangkut sifat angin, yaitu kekuatan angin, arah angin, dan kecepatan angin. Dan 3 faktor ini akan mempengaruhi ukuran dari pengukuran angin tersebut. Nah, untuk faktor yang pertama adalah kekuatan angin. Menurut hukum Stephenson, kekuatan angin berbanding lurus dengan gradien barometriknya. Gradien barometrik ialah angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara dari 2 isobar pada tiap jarak 15 meridian atau setara dengan 111 km. Nah, pada gambar telah tertera 2 isobar yaitu pada AP dan BT. Pada gambar juga merupakan gambaran kekuatan angin AP yang terletak pada isobar senilai 1000 MB dan BQ pada isobar 990 MB. Dan diketahui jarak AB semisal adalah 80 km dan jarak BQ semisal adalah 150 km. Nah, berdasarkan perhitungan yang menurut dengan hukum Stephenson, maka didapatkan perhitungan seperti yang tertera pada layar. Nah, kesimpulannya, angin yang bertiup dari A ke B lebih kuat daripada angin yang bertiup dari B ke Q. Untuk faktor yang kedua adalah arah angin. Satuan yang digunakan untuk besaran arah angin disebut dengan derajat. 1 derajat untuk arah angin dari utara, 90 derajat untuk arah angin dari timur, 180 derajat untuk arah angin dari selatan, dan 270 derajat untuk arah angin dari barat. Angin menunjukkan dari mana datangnya angin dan bukan kemana angin itu bergerak. Jadi, derajat ini menunjukkan dari mana arah datangnya angin. Dan menurut hukum Buys-Ballot, udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi maksimum ke daerah bertekanan rendah atau minimum. Di belahan bumi utara berbelok ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan akan berbelok ke kiri. Nah, berikut adalah gambaran kompas yang menunjukkan 16 arah mata angin berdasarkan dengan derajatnya. Nah, perbelokan angin pada ujung bumi yang disebutkan pada slide sebelumnya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu gradien barometrik, rotasi bumi, dan kekuatan yang menahan atau ringan. Makin besar gradien barometrik, maka makin besar pula kekuatannya. Angin yang besar kekuatannya, maka semakin sulit untuk berbelok arah. Nah, untuk rotasi bumi dengan bentuk bumi yang bulat ini menyebabkan pembelokan arah angin. Pembelokan angin di ekuator sama dengan 0.
Nah, semakin ke arah kutub, pembelokannya semakin besar. Pembelokan angin yang mencapai 90 derajat sehingga sejajar dengan garis isobar disebut angin geotropik. Hal ini banyak terjadi di daerah beriklim sedang di atas samudera. Kekuatan yang menahan dapat membelokkan arah angin. Seperti contoh, pada saat melalui gunung, angin akan berbelok ke arah kiri, ke kanan, atau ke atas, dan tidak mungkin akan menabrak gunung itu sendiri. Nah, untuk faktor yang terakhir adalah kecepatan angin. Atmosfer ikut berotasi dengan bumi karena atmosfer dan bumi masih terdapat dalam satu sistem. Molekul-molekul udara mempunyai kecepatan gerak ke arah timur sesuai dengan arah rotasi bumi. Kecepatan gerak tersebut disebut kecepatan linear. Bentuk bumi yang bulat ini menyebabkan kecepatan linear makin kecil jika makin dekat dengan arah kutub. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin disebut anemometer. Dan berikut adalah tabel hubungan antara lintang tempat dan kecepatan linear. Bisa ketahui semakin besar derajat lintang tempat akan semakin kecil kecepatan linearnya. Bisa dibandingkan ketika lintang tempat berada pada 30 derajat, maka kecepatan linearnya adalah 402 meter per detik. Namun pada saat 60 derajat, maka kecepatan linear akan berubah menjadi 232 meter per detik. Selanjutnya, yang terakhir sekali adalah kecepatan angin. Alat untuk mengukur arah angin yaitu sisip angin. Anak panah pada sisip angin akan selalu mengarah ke arah dari mana angin itu tertiup atau dari mana angin itu bertiup. Misalnya, angin bertiup dari sebelah utara. Sedangkan kecepatan angin diukur dengan menggunakan anemometer seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Semakin cepat angin bertiup, maka semakin cepat mangkuk berputar. Sebuah pencatat mencatat kecepatan angin dalam satuan meter per menit. Dengan menggunakan anemometer, kita dapat mengetahui kecepatan angin. Untuk memudahkan dalam pemberian informasi, kecepatan angin biasanya digunakan skala Beaufort. Oke, mungkin sekian sesi penjelasan tentang pengukuran angin. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Bye-bye.